nama Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa untuk kehidupan kita semua. Untuk itu marilah kita melepaskan hidup kita, masalah kita, beban hidup kita. Untuk itu mari kita fokus kepada Tuhan, karena hadirat Tuhan yang menyertai kita pada pagi hari ini. Maka saatnya kita akan mulai pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus Bapak berikan untuk membuka ibadah pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Kunyanyi haleluya. Bapa, Putra,
dalam ibadah pada pagi hari ini, datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Puji nama Tuhan, satu minggu ini kita sudah merasakan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, menyertai kita semua. Untuk itu mari kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita. Sebelum itu mari Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita akan satu pujian Seindahnya Pelangi. Seindahnya
kerjakan di dalam hidup kami di setiap waktu. Nyata kasih-Mu sebagaimana yang kami memandangkan dalam pujian kami hari ini. Bahkan kami mengalami bagaimana pimpinan-Mu dan segala penyertaan-Mu dan perlindungan yang telah Engkau berikan. Sepanjang hidup yang sangat istimewa kami rasakan segala perlindungan-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau baik, kiranya di dalam diri kami senantiasa Engkau melindungi kami, memelihara kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur memuji Allah untuk anugerah-Mu yang besar. Kami terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Saya akan membacakan sedikit sebagian dari firman Tuhan. Saya akan membacakan dalam ayat Mazmur 107 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya Tuhan sangat baik. Untuk itu marilah kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian.
Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Duduk kembali. Kita akan, karena kita hidup dan tidak hanya makan roti dan minum air saja, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapaknya. Nah, kita angkat satu pujian dengan sayapmu.
kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Namun Engkau akan terus membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah Allah yang selalu menopang kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi takut. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang memiliki kekuatan dan sumber pengharapan yang tak akan pernah mengecewakan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan, menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan, dan menolong kami untuk tetap percaya dan mempercayai sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan dengan segala keterbatasan, mengundang kuasa Allah yang tidak terbatas itu untuk kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahaminya. Terlebih Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan, memberkati kami semua jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk ibadah secara live streaming. Kami percaya Allah juga hadir dan memberkati mereka. Terima kasih. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Tuhan. Mungkin karena maskernya dipasang sehingga suaranya kurang lantang ya. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk ke bulan 11 ya. Tinggal sebulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tidak terasa perjalanan hidup kita sampai hari ini ya, sampai hari ini apa yang sudah Bapak Ibu alami dengan Tuhan di tahun 2020? Apa yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan? Doa-doa yang sudah diucapkan apakah sudah dijawab di tahun 2020? Cita-cita, harapan-harapan apakah sudah diterima di tahun 2020? Kita akan mengakhirinya hari ini. Namun untuk mengingatkan segala yang telah dikerjakan Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 5. Tuhan mengenal jalan mereka yang mengasihi. Mazmur pasal 1 ayat 6. Bapak Ibu, mari kita membacanya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa artinya jalan ya Bapak Ibu? Apa artinya? Lalu apa artinya mengenal? Mengenal itu apa artinya? Tuhan mengenal jalan mereka yang mengasihinya. Kita bahas dulu, mengenal itu apa artinya? Mengenal itu di dalam kamus ya, artinya itu memahami, mengetahui tentang seseorang, memahami tentang seseorang. Seperti pasangan Bapak Ibu dulu ketika masih kenalan biasa-biasa saja. Dulu masih biasa-biasa. Yang kelihatan apanya? Api etok, gitu kan? Serba api, serba baik. Ketika ditanya orang tua, terus temen tanah sampai ngambil wong ibu, lo orangnya kuat, sabar, sayang sama saya, ya, perhatian sama saya. Tiap 1 jam mesti nanya, terus makan ya, terus
serius lagi ya, ada komitmen untuk hidup bersama. Perjalanan itu terus dilalui bersama oleh dua. Nah, ketika menikah, semakin mengenal, semakin tahu. Ini artinya ya, mengenal itu semakin tahu, semakin mengerti. Nah, kalau Tuhan mengenal kita, berarti Tuhan tahu siapa kita. Tuhan memahami siapa kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu sudah tahu siapa kita. Kita namun dilahirkan di mana, oleh siapa, di mana kita berada, kemahatauan Tuhan itu, ya, tidak ada yang bisa membatasi. Tahu sampai seluruh aliran-aliran darah ini Tuhan tahu. Tuhan memahami, Tuhan mengenal. Ya, hal yang kita tutupi di depan pasangan. Orang yang satu bantal, ya. Bisa saja pasangan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu sampai sedalam-dalam. Tidak ada hal yang dapat ditutup-tutupi. Tuhan tahu siapa kita. Sekarang berikut, Tuhan mengenal jalan mereka. Kita lihat dulu mereka ini siapa, ya. Mereka ini ya manusia ciptaannya, ya, ciptaan Tuhan, umatnya. Tetapi ada di sini frasenya mereka yang mengasihinya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Guru sekolah minggu sering nanyakan ke anak-anak sekolah minggu, siapa yang mengasihi Tuhan? Langsung anak-anak angkat tangan ya. Itu ya Bu Kesti ya. Saya bu, gitu ya. Siapa yang di sini cinta Tuhan? Semua akan angkat tangan. Saya cinta Tuhan Bu, gitu ya. Saya cinta Tuhan Kak. Nah, di sini saya nggak mungkin kan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Bagus. Kalau yang nggak ngacung nggak boleh pulang. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tuh, nggak angkat tangan, nggak boleh pulang. Ya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus. Orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Gitu ya. Seperti anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang kita kasihi. Dia juga mengasihi kita orang tuanya. Dan anak-anak itu melakukan apa yang kita kehendaki. Ya, tidak ada orang tua yang menuntuni anak-anaknya, "Kowe besok dadi anak nakal ya, besok dadi anak sing buta, wis uripmu sing gak karo-karoan." Kan tidak demikian. Orang tua selalu menghendaki anak-anaknya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Nggih napa nggih? Pasti. Demikian pula Tuhan selalu menghendaki kita ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan. Ini ya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki dan mengenal secara baik akan Tuhan yang disembah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu tadi gambarannya, seperti anak dengan orang tua. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, otomatis kita memiliki hubungan-hubungan yang demikian intim, demikian pribadi. Seperti anak berhubungan dengan ibunya atau dengan ayahnya, demikian sebaliknya. Gambarannya sangat jelas, ya. Oleh karena itu, kalau anak dengan orang tua ada konflik, itu adalah neraka. Mengapa dianggap neraka? Itu penyiksaan. Karena orang yang sudah terikat, ya, satu darah, gitu ya, darah, tapi ada konflik, ada pertentangan, itu membuat masing-masing mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Oleh karena itu sama Bapak, ketika kita konflik dengan Tuhan, ketika kita melawan Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, itu penderitaan bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu intinya adalah orang yang mengenal, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan demikian baik. Nah, sekarang kita lanjut, apa artinya jalan? Ya, jalan hidup.
manusia. Bapak Ibu, memang jalan hidup seseorang itu dengan yang lainnya berbeda ya. Dan di dalam kekristenan kita tidak memakai istilah kata nasib ya. Memang nasib saya diciptakan Tuhan itu ya wis itu kan petak lho kula niki Bu. Kula kan dadi direktur nih mboten saged. Kok nasib kula ngeten iki tidak ada ya. Di dalam kekristenan kita tidak memakai kata nasib. Karena apa? Bertentangan dengan Yeremia pasal 29 ayat. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap umat yang diciptakannya. Gitu ya. Bapak Ibu sudah hafal ya. Nah, jalan hidup seseorang memang berbeda-beda. Jelas itu ya. Nah, namun jalan yang kita lalui, jalan yang kita jalani ya, jalan hidup yang kita jalani, pertama itu ditentukan dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya. Walaupun Tuhan menentukan jalan hidup kita dengan rancangan-rancangan yang baik dan baik, tetapi ingat bahwa Tuhan ini bukanlah dalam yang akhirnya ya kita ini menjadi rombongan yang diatur. Memang kamu diciptakan untuk berdosa, kamu diciptakan untuk bernasib jelek, kamu diciptakan untuk menjadi manusia yang malang walaupun hidup di kota malang. Tidak demikian Bapak Ibu. Sekali lagi, rancangan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya itu adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah dan mulia. Nanti kita akan bersama-sama merenungkan ke depan. Namun ketika jalan yang ditentukan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah baik adanya, semuanya akan berjalan diiringi oleh keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai umat manusia yang diciptakan dengan apa? Kelebihan apa? Memilih kehendak bebas ya. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, tapi Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk memilih, ya, untuk memilih jalannya. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Namun demikian, mereka memiliki kehendak bebas untuk memilih. Akhirnya jalan hidup mereka yang ditentukan dari keputusan yang mereka sudah ambil. Dan ternyata mereka memilih untuk apa? Gak taat wis. Itu ya, gak taat wis. Nah, itulah akibat dari pilihannya itu ya kita alami sampai sekarang. Namun bersyukur kepada Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memiliki jalan hidup yang telah ditentukan oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari jatuhannya dalam dosa. Ya, Tuhan Yesus sudah ditetapkan sejak awal untuk mengalami berbagai penderitaan dan bahkan mati di atas kayu salib. Memang Yesus ditentukan untuk menyelamatkan manusia. Namun Bapak Ibu, mari kita merenungkan ketika dia diperhadapkan pada situasi yang sulit di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa ini jalan yang harus ditempuh menurut kehendak Bapa. Namun dia juga adalah manusia normal 100%. Ya, dia berkata apa ketika dia harus berhadapan dengan posisi yang harusnya tidak dia alami? Kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh cawan ini lalu ya. Namun dia lanjutkan, namun jangan kehendakku, melainkan kehendak. Bapak Ibu, demikianlah kita. Kita ini dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi sekali lagi, kita juga diberi kebebasan untuk memilih. Kita mau memilih jalan Tuhan atau memilih jalannya sendiri. Bapak Ibu, semua orang tentu ya memiliki pergumulan atau kebutuhan itu yang sebenarnya sama dengan umat manusia di seluruh dunia ini ya. Walaupun dari berbagai bangsa, dari berbagai suku,
kita ini semua manusia memiliki pergumulan yang sama ketika kita ada di dunia ini. Pergumulan hidup kita, ya. Masalah-masalah yang ada dalam hidup kita ini semuanya sama. Yang satu sambat pekerjaan, yang satu sambat banyak tanggungan, yang satu sambat anaknya nakal, yang satu sambat pasangannya selingkuh, yang satu sambat kehidupan rumah tangganya kacau. Semua Bapak Ibu, masalah ini sama juga dengan orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain, sama. Ya, pergumulan manusia secara jasmani itu sama, secara rohani sama. Lalu kemudian apa yang membedakan? Ya, perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang yang lain sama. Namun perbedaannya adalah ketika kita menyikapi perjalanan hidup kita dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Bapak Ibu, Kejadian 12, dalam kitab Kejadian 12, ini adalah kisah Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ini peristiwa Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kemana? Bapak Ibu dan Saudara, sambil mengingat kembali peristiwa ini, tidak mudah orang melakukan hal yang sepertinya ya, kalau aneh gitu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, Abraham ini adalah orang yang sudah memiliki posisi ya yang sangat bagus. Dia orang yang kaya di tanahnya, di tanah Ur ya, daerah Kasdim. Dia memiliki banyak sekali kekayaan. Pegawainya banyak, ternaknya banyak, dan dia dikelilingi oleh sanak famili dan keluarganya, pegawai-pegawainya. Dia punya istri yang sangat cantik, namanya Sarai. Bapak Ibu, secara awal ya, ini orang ini sudah hidupnya berhasil. Dia sudah tidak butuh apa-apa, sudah mapan. Dia sudah tidak perlu rumah, tidak perlu cari uang dengan bersusah payah. Hidupnya sudah sangat-sangat enak. Secara awam orang kalau sudah mapan hidupnya, lalu kemudian disuruh berubah, mau tidak Bapak Ibu? Tapi Allah di sini mengatakan apa? Keluarlah kamu dari tanah orang tuamu ini, dari tanah nenek moyangmu leluhurmu, keluar. Bapak Ibu, ketika itu saya memahami ya, ketika keadaan kita sudah sangat nyaman ya, gemari Paul Jinawi, tidak kekurangan apa-apa, kehidupan kita bahagia, enak. Lalu kemudian kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dan itu belum jelas. Tuhan mengatakan kepada Abraham, kamu akan menjadi apa? Bangsa yang besar. Ini hal yang aneh. Karena ternyata apa? Istri Abraham itu mandul. Tuh ya. Namun Abraham disuruh keluar di daerah, di dalam perjalanan hidup yang dia sendiri belum tahu, tidak jelas. Namun Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Abraham ketika dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Oke lah, Abraham keluar ya dari kenyamanannya. Dia membawa istri, pegawainya dan keluarganya untuk keluar ke tempat yang dimana dia juga tidak tahu. Bapak Ibu dan Saudara, ayo kita diskusi ya. Selama perjalanan Abraham dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan yang ditunjukkan Tuhan itu, apakah jalannya Abraham itu seperti jalan tol? Sudah beberapa Bapak Ibu yang lewat jalan tol. Mas Yudo, Ibu dan keluarga sering ya Jawa Tengah ke sini nggak menikmati tol ya Bu ya. Lancar jaya ya. Tidak ada jalan yang berlubang, tidak macet. Lewat jalan tol enak, tidak ada masalah. Apakah perjalanan hidup Abraham itu seperti jalan tol, tidak ada masalah?
bahwa Abraham pun mengalami apa? Kekhawatiran, mengalami juga kecemasan di dalam perjalanan itu. Ya, ketika melewati sebuah kerajaan atau sebuah negeri asing, di situ rajanya melihat bahwa Abraham ini tamu yang lewat ini, tamu yang datang ini melewati negerinya itu adalah wanita yang sangat cantik. Nah, raja ini menginginkan Sarai, istrinya Abraham. Apa yang disikapi oleh Abraham? Bapak Ibu, Abraham sampai melakukan hal yang waduh, wong salah Tuhan koyo sik iso goro ya. Walaupun ya benar istrinya Abraham itu Sarai itu masih sanak kadangnya dia itu ya, masih anak pamannya itu masih sepupu. Memang benar itu sanak kadangnya Abraham. Tapi kan statusnya sudah jadi istri. Tapi Abraham mengaku apa kepada raja itu? Oh, dia itu adikku, saudaraku kan begitu. Tidak mengaku kalau itu istrinya. Ada ketakutan, ada kecemasan ketika menghadapi sebuah masalah. Abraham juga sempat tidak percaya akan firman yang diucapkan oleh Allah sendiri dan dia dengar sendiri. Sempat untuk tidak menjadi percaya. Ketika sudah berapa lama dia menanti apa yang Tuhan sampaikan. Kau akan melahirkan, kau akan punya anak, kau akan punya keturunan. Ternyata dalam perjalanan waktu Abraham belum juga dapat anak. Ya, lalu kemudian Sarai mengatakan apa? Sudahlah, hampirilah hambaku Hagar. Ya, hampirilah dia. Apakah itu jalan Tuhan? Bapak Ibu, hampirilah Hagar. Hagar itu bukan istrinya. Hagar itu pegawai ya, yang merawat Sarai, yang melayani Sarai istrinya. Bapak Ibu, apa yang Abraham lakukan? Manut ya wis ya. Nah, ketika Abraham melakukan ini, apakah itu yang Tuhan kehendaki? Abraham sempat tidak percaya akan firman Tuhan dan dia melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu juga sampai hari ini kita alami. Bapak Ibu dan Saudara, dia pun merasa galau. Dia pun merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang melanggar ya. Dan berkali-kali juga Tuhan menjumpai dia ketika dia jatuh. Tuhan juga berkali-kali meneguhkan imannya supaya dia kembali percaya pada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, bukankah itu sama dengan kita? Sudah dengar firman Tuhan, tahu, mengenal siapa yang kita sembah. Namun ternyata dalam perjalanan hidup kita pun sempat untuk tidak percaya akan firman Tuhan. Kita mengingkarinya, kita menyalahinya. Namun Tuhan juga tidak pernah bosan. Dia terus mengingatkan kita, ya, lewat firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, lewat renungan pribadi, lewat hubungan Bapak Ibu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan terus mengingatkan, Tuhan terus mengingatkan akan janjinya bahwa Dia tak akan pernah mengingkari. Bapak Ibu dan Saudara, panggilan kita sebagai anak Tuhan jelas bahwa jalan hidup kita ini pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Ya, mungkin dulu sebelum kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan Juru Selamat kita, mungkin dulu kita belum memiliki hubungan yang terlalu pribadi dengan Tuhan, belum begitu erat. Kita masih sering menempuh jalan-jalan yang kita mau. Ya, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, sering kali kita menyelesaikan secara umum, secara duniawi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan saya untuk berkhotbah di Gereja Kristen Jawa, ya, Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu ajaib Bapak Ibu ya, karena yang menyampaikan firman Tuhan itu ditetapkan oleh Majelis Agung, tidak boleh orang dari luar. Semuanya sudah ditentukan oleh Majelis Agung, kantornya di Solo ya, Balioto. Jadi siapa yang melayani adalah orang-orang GKJ, tidak boleh ada orang-orang, walaupun dia dirjen, walaupun itu siapa, tidak boleh. Semuanya harus orang-orang GKJ asli. Saya tidak tahu ya, Ivan itu pernah tanya gini, Bu En, kok liane gereja Pentecostal, gereja Injil, Bu En nggak tahu kan khotbah
masing-masing memiliki aturan, dan salah satunya di KJW itu tidak boleh ada orang luar khotbah. Ternyata awal bulan lalu itu Tuhan kasih kesempatan ya Pak Ibu saya untuk piye, karena apa? Materi khotbah itu sudah jadi, ya, materi khotbah itu sudah jadi, dan karena Jawiwetan itu harus menggunakan bahasa Jawa. Waduh, saya ini sudah keringetan, piye. Akhirnya saya sampaikan ke teman yang mengundang campuran yang bahasa Jawa ini, saya tidak bisa bahasa Jawa, bahasa mal karuan gitu, apa. Akhirnya ya saya menyampaikan dengan campuran. Bapak itu apa temanya sangat mendekati saya, Ibu Kanti ikut dengan saya. Menjadi manusia yang unggul. Apa manusia yang unggul? Manusia yang linui, gitu ya. Bapak Ibu, orang yang unggul itu orang yang memiliki keputusan-keputusan yang lebih dari yang lainnya, orang yang kebanyakan, gitu ya. Marilah kita menjadi manusia yang unggul di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalam perjalanan hidup ini. Apa artinya unggul? Lebih tinggi, gitu ya. Penyelesaian-penyelesaian yang kita buat itu adalah keputusan yang lebih tinggi dari yang kaum rata-rata. Akhirnya kembalilah kepada khotbah Tuhan Yesus di bukit pasal 5 sampai pasal 7 di dalam Injil Matius. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa manusia yang sudah mengenal Allah, mengenal juru selamat, haruslah memiliki kehidupan yang lebih unggul, memiliki jalan hidup yang lebih unggul dari yang lain, lebih dari rata-rata. Bapak Ibu dan saudara yang terkasihi Tuhan, kalau orang lain menyelesaikan masalah ya, nek ditempelin ya ganti tempelin, nek dhek utang 5.000 ya balik 5.000, kan begitu ya. Gitu ya, mata ganti mata, kan begitu ya, sesuai gitu ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain kepada kita. Namun apa yang firman Tuhan sampaikan? Kamu harus gitu ya, kalau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan, gitu ya. Kalau kita ya diminta oleh orang, diminta bajunya kita, mari kita berikan jubahnya kita. Artinya apa? Semua itu intinya, marilah kita melakukan jauh lebih baik, jauh lebih unggul. Etika moral kita itu jauh lebih unggul dari yang lainnya. Ini bedanya Bapak Ibu. Nah, perjalanan hidup yang kita tempuh semuanya sama dengan orang lain. Ya, sekali lagi persoalannya adalah apakah di dalam menjalani hidup kita itu kita sama dengan yang lain, mata ganti mata, lek ditempelin ya tempelin, lek ditapok ya napok, ataukah kita mengambil jalannya Tuhan, mengampuni, memberi hati. Bapak Ibu, itu perjuangan yang cukup berat, perjuangan yang cukup berat, karena kita dituntut melakukan di atas rata-rata. Perjalanan hidup semua manusia ya, sebagaimana ada ya sekarang kanan kiri kita, tetangga kita, kelak podo-podo wis sebagai orang yang mengalami hidup di dunia ini. Terlebih Tuhan kasih kita keistimewaan ya, Tuhan beri kita kesehatan, kita jauh dari corona gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau melihat, kita mau merenungkan apa artinya ketika kita membawa semua pilihan dalam keputusan di dalam terang firman Tuhan. Artinya kita tetap memakai firman Tuhan sebagai dasar di dalam menyelesaikan perjalanan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang mengasihi Tuhan, jalannya ya, jalannya bukannya bawa Alkitab kemana-mana, pasar bawa Alkitab ya, kita ke rumah tetangga bawa Alkitab, tidak demikian. Artinya adalah segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, mari kita selesaikan berdasarkan kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan
yang telah menyerah, gitu ya. Menyerah, kalau tanda menyerah di dalam bahasa aslinya itu gini, Bapak Ibu, tangannya diangkat sambil tiara. Bahasa Malangnya tiara apa? Glosor, gitu ya. Tiara dan mengangkat tangan. Artinya, kalau kita mau berjalan diatur oleh Tuhan, kita memiliki sikap seperti tentara yang menyerah, mengangkat tangan dan sungguh-sungguh takluk kepada kuasa Tuhan. Nah, namun demikian Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 5 ayat 21 dan Ayub 31 ayat 4, mari kita buka Amsal pasal 5. Amsal pasal yang kelima. Jadi mendapatkannya bisa dibaca untuk kita semua ya. Amsal pasal 5 ayat 21. Mbak Desi, monggo. Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Iya, amin, terima kasih. Kita ini selalu diawasi ya. Jalan kita itu ada di mata Tuhan. Itu ya, di dalam Yeremia, engkau ini ada di ruang apa? Di ruang mataku itu ya, tembok-tembokku. Itu artinya gini, seluruh hidupmu itu ada di mataku. Jadi Allah itu melihat kita dengan detail. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, Tuhan itu presami dengan begitu detail. Tuhan melihat, Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Ayub 31 ayat 4. Silakan yang sudah menemukan Ayub pasal 31 ayat 4. Yang dapatkannya beli. Oke. Siapa yang sudah? Ayub pasal 31 ayat 4. Silakan. Ayub pasal 31 ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, banyak tantangan, banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kegagalan dan apapun, Tuhan katakannya, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu membawa kita untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita masih mengalami persoalan, kita masih mengalami musibah, kita masih mengalami tantangan hidup, kita masih mengalami kekecewaan, kita masih mengalami kerugian dan semua hal yang tidak menyenangkan. Namun kalau kita memilih untuk kita berjalan di dalam jalan Tuhan, maka jalan hidup kita akan mengalami, ya, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang heran, nggak bisa dipikirkan, tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata. Saya masih ingat ketika persekutuan doa hari Jumat beberapa tahun yang lalu ya, itu sharing, kami sharing ya. Karena persekutuan hari Jumat itu kan tidak semua bisa hadir, sharing semua. Saya masih ingat ketika Bu Kuci bersaksi. Kalau dipikir secara manusia, penghasilan kami itu kalau di total ya, penghasilan kami sekian, dengan pengeluarannya itu tidak berbanding lurus, artinya lebih besar pasak daripada tiang, gitu ya. Pemasukannya dengan apa yang dikeluarkan itu lebih banyak yang dikeluarkan. Tetapi Bu Puji mengatakan begini, puji Tuhan, kalau sampai hari ini kami dipelihara oleh Tuhan, kami tidak kekurangan. Bapak Ibu, ini pengalaman yang heran ya. Kadang kita ini cuma cukup punya apa? Tepung 1 mangkok atau minyak 1 botol. Tapi ketika berjalan bersama Tuhan, kita ini dicukupi. Ibu ya, ini kalau berjalan dengan Tuhan.
ujian. Ya, masih banyak air mata. Kita diizinkan Tuhan untuk berjalan di padang pasir yang tandus. Tidak ada tumbuhan yang hijau, tidak ada supermarket, tidak ada air mineral, tidak ada teh, tidak ada es, gitu ya. Ingatlah bahwa Dia sedang mengajari kita untuk hidup dalam ketaatan mutlak untuk dipimpinnya. Bapak Ibu, perjalanan di sepanjang padang gurun yang panas itu perjalanan yang tidak mudah, ya. Seolah-olah kita ingin bayangkan saja yang namanya seger-segeran. Kok panjang banget, kok katuk-katuk ya. Kok si padang pasir kanan kiri gunung batu, kanan kiri tidak ada yang membuat meripat ini seger, gerah, panas, silau. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami bersama Dia. Bapak Ibu, ada video sedikit yang bisa membantu kita menggambarkan perjalanan hidup kita yang masih terjal. Tuhan mengizinkan kita melewati masa corona. Sudah berapa bulan ini ya? Tuhan izinkan kita melewati masa sulit. Kapan berakhirnya? Tidak tahu. Tapi ingat bahwa pimpinan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti kalau kita mau menyerah secara total kepadanya. Bapak Ibu, ada video ini orang yang sedang mencari sesuatu yang ya pengalaman yang menggetarkan gitu ya, yang dilupakan, bisa dilupakan. Apa yang touring gitu ya, touring. Biasanya orang-orang seperti ini cari apa gitu ya? hampir terguling, yang mungkin hampir celaka. Tapi ingatlah bahwa kalau kita ada bersama Tuhan, ya, jalan hidup kita yang diatur dipimpin oleh Tuhan, kita akan melewati sesuatu yang sangat membuat kita, oh Tuhan, luar biasa Engkau, oh Tuhan terima kasih, oh Tuhan Engkau sudah menolong. Bapak Ibu bisa mengucapkan itu ketika Bapak Ibu telah mengalaminya. Tuhan mengenal jalan kita, ya, Dia tahu jalan yang terbaik buat kita, dan kita di dalam pimpinannya pun akan terus mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan.
serahkan hidup kita kepada Tuhan, perjalanan hidup kita ke depan. Kita tidak tahu ya, apakah kita masih mengalami masa pandemi, ataukah Tuhan akan membawa kita kepada kesuksesan yang lebih baik dan lebih besar dari yang kemarin. Semuanya tergantung dalam ketaatan kita memilih jalan dan berjalan bersama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan sama-sama kita berdoa.
berarti dalam hidup ini adalah kehadiran Tuhan. Amin. Hadirmu dalam hidup kami. Terima kasih. Memberkati jemaat dengan segala pergumulan yang ada. Pekerjaan, rumah, keluarga, anak-anak, pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Kau turut bekerja, mendatangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, membawa kami kepada damai sejahtera. Dan Engkau tahu jalan hidupku, Engkau tahu jalan hidup jemaatku ya Tuhan, dan Engkau akan terus menolong kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan telah bersama dengan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat indah, banyak firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya dan menjadi rema buat kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, doa pokoknya yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk pandemi COVID yang saat ini melanda seluruh dunia kiranya segera berlalu, dan yang ketiga untuk jemaat tempat ini, dan keempat untuk persiapan Natal yang beberapa waktu kita akan rayakan. Dan doa syafaat ini nanti dipimpin oleh Bapak Sukanto. Namun sebelum itu marilah kita angkat satu pujian. Bersamamu Bapa. Tak pernah
memuji kamu memuliakan Kau, sehingga kalian memberkati Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami katakan apa yang dilakukan kesempatan Tuhan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan Tuhan kita Tuhan kita memperdoa setiap apa yang dilakukan anak kami terus segala hal yang Tuhan daripada Tuhan kami serahkan kuasa kami di Tuhan dalam tangan-Mu dan Tuhan sempurnakan dan Tuhan kami
terus di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman yang makin sempurna tiap-tiap hari. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera akan Tuhan limpahkan dari surga, dari Allah pencipta langit dan bumi, yang di dalam Kristus telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang penuh, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak milik kepunyaannya, dan meneguhkan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya, yang akan membimbing, menopang, dan menolong kita mengamalkan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk terus hidup mentaati Tuhan, menuju iman yang sempurna, supaya kelak ketika Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala Raja, Ia akan menjumpai kita menjadi umat yang menjaga hidup bagi kemuliaan. Amin.